56 Lelaki Sejati. Bab 56 Lelaki Sejati. Makanan dan sajian dari Hu Jin sungguh nikmat. Seperti tak ada habis-habisnya makanan dikeluarkan dari dapur. Segala jenis makanan dan arak yang paling enak di seluruh Tionggoan sepertinya disajikan di sini. Chiosan yang memang kesukaannya adalah makanan enak, tentu saja menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia tidak peduli jika ada orang yang menganggapnya rakus. Makanan disajikan untuk dimakan, bukan? Kerlingan mata gadis-gadis dan para lehiap, pendekar wanita, kepadanya bukan tidak ia sadari. Ia tahu, dirinya dan Beng Liong yang menjadi pusat perhatian sekarang ini. Sepak terjang Beng Liong yang gagah dan mengagumkan menjadi daya tarik tersendiri selain ketampanan dan keharuman tubuhnya yang tersohor. Jika orang memperhatikan betapa miripnya Beng Liong dan Chiosan, tetapi juga terasa mereka sungguh jauh berbeda. Kedua-duanya sama-sama tampan dan gagah, muda dan terkenal pula. Siapa juga yang menyaksikan kehebatan ilmu silat mereka? Tapi Beng Liong halus tutur kata dan gerak-geriknya, sedangkan Chiosan lebih sembarangan dan bebas. Jika ketampanan Beng Lion membuat orang kagum dan sungkan, ketampanan Chiosan membuat orang ingin akrab dengannya. Cio Tai Hiap, masih ingat dengan Caye? Terdengar suara seorang gadis. Ah, Hu Xiaoqia, Nona Hu, bagaimana mungkin Caye berani lupa? Jawab Chiosan sambil menjura. Kejadian di restoran Lai Lai beberapa bulan yang lalu, masih Caye ingat selalu. Caye pun ingat belum sempat berterima kasih kepada Tai Hiap, kata gadis itu yang rupanya adalah Hu Lingling. Haha, kenapa panggil Tai Hiap? Jika aku sudah memanggilnya, anak, bukankah kau harus memanggilnya si Cek, paman? Kata Hu Jin sambil tertawa, dan diikuti tertawa hadirin yang lain. Tinggal Chiosan yang tersenyum masam. Tiba-tiba seseorang menukas. Hu Jin, lebih pantas lagi jika Hu Xiaoqia memanggil Cio Tai Hiap dengan sebutan suami. Hahaha, semua orang di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Hu Lingling wajahnya memerah, dan untuk menyembunyikannya ia menenggak cawan araknya perlahan-lahan. Hu Jin hanya tersenyum simpul memandang cucunya yang malu-malu itu. Lalu katanya, urusan jodoh kan urusan anak muda, kita yang tua-tua ini mengikut saja. Seseorang kembali menukas. Jika Hu Xiaoqia tidak cepat-cepat mengiyakan, bisa-bisa jodoh sebaik ini direbut gadis-gadis lain. Semua orang tertawa lagi. Hu Lingling semakin perlahan meminum cawan araknya. Chiosan senyum-senyum sambil garuk-garuk kepala. Tapi matanya pun tertumbu kepada sepasang mata. Mata Kwimelan yang sejak tadi hampir tak pernah lepas memandang dirinya. Di dunia ini, hanya perempuan satu-satunya makhluk yang sanggup memandangmu dengan perasaan cinta, benci, rindu, marah, cemburu, dan terluka sekaligus. Itulah kenapa laki-laki tak pernah paham arti pandangan itu. Hu Jin yang kami hormati, dari mana asal-usul Cio Tai Hiap yang terhormat ini? Tanya salah seorang dari 5 pedang butong. Pertanyaan ini halus dan wajar, tapi mengandung racun. Hu Jin tidak langsung menjawab. Ia malah memandang Chiosan. Begitu beliau ingin membuka mulut, Chiosan sudah berdiri dan menjura. Rasa-rasanya harus Caye sendiri yang bercerita tentang asal-usul Caye. Ia lalu bercerita, sebuah cerita panjang yang mengagumkan. Tentang siapa orang tuanya, bagaimana mereka meninggal, lalu kemudian ia berguru di Butongpai. Cerita tentang kematian gurunya Tan Hoat, yang meninggal secara mengenaskan. Cerita tentang pelariannya bersama Aliang, tentang kehidupannya di dalam gua, dan lain-lain. Semua ia ceritakan dengan ringkas dan jelas. Orang-orang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Jadi kau yang membawa lari kitab sakti Kam Kie Siang itu? Tanya salah seorang. Caye tidak membawa lari apa-apa Tai Hiap. Sungguh Caye tidak berbohong, jawab Chiosan jujur. Tidak mungkin ilmumu meningkat begitu cepat tanpa guru yang mengajari. Tentunya pasti karena Chin Kong, kitab sakti, tukas salah seorang.
Benar, kami saja bisa ia kalahkan dalam satu jurus. Jika bukan karena kitab sakti, tidak mungkin ada orang yang sanggup berbuat demikian, kata salah seorang anggota 5 Pedang Butompai. Kembalikan kitab itu. Semua orang kini sudah berdiri. Pertanggungjawabkan perbuatanmu. Pengkhianat harus dihukum. Saudara-saudara, harap tenang. Mari kita bicarakan baik-baik. Hu Hujin mencoba menenangkan mereka, tetapi suasana sudah terlanjur memanas. Dengar, teriak Chiosan. Kegagahan dan wibawanya kini tampak. Aku sudah bilang jika aku tidak mencuri kitab apapun. Siapapun yang tidak percaya, silakan lakukan apa yang ingin dilakukannya terhadapku. Sanji, tenanglah. Hu Hujin menyentuh punggung Chiosan mencoba untuk menenangkannya. Semua sudah seperti ini, Hujin. Mungkin ini yang harus terjadi agar semua kesalahpahaman bisa diselesaikan, kata Chiosan dengan tenang kepada nyonya besar itu. Baiklah, aku percaya sepenuhnya kepadamu, kata Hu Hujin sambil mengangguk dan tersenyum. Chiosan lalu melompat ke tengah-tengah ruangan yang memang kosong karena tata letak meja tamu-tamu berbentuk lingkaran. Aku tidak sanggup mengelak tuduhan, dan tidak punya bukti-bukti yang bisa membersihkan diriku. Siapapun yang merasa tidak puas, silahkan maju. Golongan Mokau dan Kaipang yang semenjak tadi diam saja, kini pun mulai marah dan berkata, siapa yang mengganggu ketua kami, akan berhadapan dengan kami. Mereka semua telah melompat ke tengah ruangan pula. Anggota Mokau dan Kaipang, dengarkan perintah, kata Chiosan dengan gagah. Siap dengarkan perintah. Mereka semua berlutut dan berteriak. Teriakan itu membahana mengisi seluruh ruangan. Tidak boleh ada satupun anggota yang turut campur dalam masalahku. Jika tidak kuperintahkan bergerak, tidak ada satupun yang boleh meninggalkan mejanya. Sekarang kembali ke tempat semula. Siap laksanakan perintah. Mereka semua kembali ke tempat semula, dengan perasaan kagum dan bangga melihat kegagahan dan keberanian ketua mereka. Ini baru yang namanya ketua. Nah, siapa yang masih tidak puas dengan penjelasanku? Silahkan maju, kata Chiosan tenang. Seseorang melompat ke depan. Aku. Tadi saat berkenalan, Chiosan tahu orang ini bernama Su Bengkong, ketua Kong Tong Pai. Salam hormat, kata Chiosan menjura. Tidak berani, tidak berani. Mulutnya tersenyum tapi tangannya tidak menjura. Jika kau kalah, apa yang akan kau lakukan? Tanya Su Bengtong. Apapun yang kau inginkan, kata Chiosan. Aku ingin kau mengaku salah, dan mengembalikan kitab sakti itu kepadaku. Mengembalikan? Memangnya sebelumnya kitab itu punyamu? Kitab itu adalah kitab rebutan orang-orang Kangou. Sudah menjadi aturan. Siapapun berhak merebutnya, kata Su Bengkong. Baiklah, bagaimana jika aku menang? Tanya Chiosan. Kau tak akan menang. Ia lalu membuat kuda-kuda. Kong Tong Pai terkenal dengan ilmu silat tangan kosongnya, jurus tangan besi dari utara. Mereka sudah tersohor di dunia sejak lama. Terlihat tangan Su Bengkong mengeras dan mengeluarkan bunyi gemeretak, seperti ada cahaya yang keluar dari kepalanya. Jurus pertama. Tangan besi meraih awan. Jurus ini terlihat lamban, tetapi menyimpan kekuatan dan tipu daya yang hebat. Tinju itu mengarah ke kepala Chiosan. Anak muda ini mencoba menangkisnya, tetapi entah bagaimana tinju itu terbuka dan jari-jarinya sudah mengincar mata Chiosan. Ia hanya memundurkan badannya, kakinya tetap tertancap di tanah. Jari-jari ganas itu tetap mengincar matanya. Kepalan tangan Su Kongbeng yang satunya lagi sudah menuju ke dada Chiosan pula. Sangat cepat dan berat. Dengan tangan kanannya Chiosan hanya menyentuh kepalan yang menyerang dadanya itu. Tapi kepalan itu malah meluncur deras ke arah kepala si pemukul sendiri. Begitu derasnya sampai ia tak bisa menghentikan tangannya sendiri. Dengan tangan satunya ia terpaksa menangkis serangan tangannya sendiri.
Beng Liong dan 5 pedang Butompai yang merupakan murid-murid utama Butompai saja belum pernah melihat Tai Kekun yang seperti itu. Mampu membelokkan tinju penyerang untuk menyerang si penyerang itu sendiri. Betapa kagetnya ketua Kong Tongpai ini melihat begitu mudah jurusnya dipatahkan oleh anak ingusan seperti Chiosan. Ia lalu menyiapkan jurus kedua. Tangan besi menantang api. Tinjunya dilancarkan sangat cepat, seperti hendak memadamkan api. Memang angin yang ditimbulkan tinju ini terasa berat dan kuat. Bahkan piring-piring di belakang Chiosan ikut tersapu karena angin ini. Jurus ini malah mengingatkan Chiosan kepada jurus 18 tapak naga. Angin deras itu dihadapi dengan angin deras juga oleh Chiosan. Dengan menggabungkan 18 tapak naga dan Tai Kekun, ia menciptakan angin berputar yang menghilangkan semua angin serangan dari lawannya itu. Begitu angin serangannya buyar, segera Su Bengkong melenting dan dengan kakinya mengincar dagu Chiosan. Tendangan mencungkil itu hanya tipuan, karena begitu Chiosan menangkis tendangan itu, tinju Su Bengkong sudah menghujam mengincar batok kepalanya. Melihat serangan ganas ini, Chiosan menerimanya dengan tangan kirinya yang mengeluarkan suara deri ular. Blaang! Terdengar suara seperti baja bertemu baja. Tubuh Su Kongbeng sampai terlempar ke atas karena beradunya dua tenaga dahsyat itu. Chiosan terlempar ke belakang, tapi dengan Tai Kekun ia sudah dapat mengatur langkah dan menyalurkan tenaga dorongan itu ke kakinya. Dengan menggunakan tenaga dorongan itu, ia malah mampu melenting dengan sangat cepat ke atas menyusul Su Bengkong. Tendangan mencungkil yang tadi dikeluarkan Su Bengkong kini dilakukan Chiosan dengan lebih dahsyat, lebih cepat, dan lebih bertenaga. Tendangan ganas itu pun tidak ia lancarkan ke dagu, hanya ke arah paha Su Bengkong. Krak! Terdengar suara patah. Tentu saja tulang paha bagian belakang Su Bengkong yang patah. Ia terlempar lebih jauh lagi. Untunglah Beng Liong sudah menangkapnya dengan menggunakan Tai Kekun sehingga ia tidak jatuh terhujam dengan deras ke lantai. Santai, adik San, berhati-hatilah, kata Beng Liong yang ditanggapi Chiosan dengan senyuman. Terima kasih, Liongko, kata Chiosan sambil menjura. Aksi Beng Liong menangkap derasnya tubuh Su Bengkong mendapat decak kagum pujian dari orang-orang karena hal ini sangat susah dilakukan tanpa Tai Kekun. Malah hal ini menjadi mustahil, karena jika tidak, derasnya tenaga hujaman ini malah berbahaya bagi orang yang mencoba menangkapnya. Sebaliknya jika tenaga orang yang menangkap memang lebih kuat, maka bertemunya tenaga hujaman dan tenaga orang yang menangkap akan sangat berbahaya bagi orang yang jatuh itu. Itulah sebabnya sangat sulit dilakukan. Tapi Beng Liong melakukannya dengan santai seperti tanpa kesulitan apapun. Su Bengkong meringis kesakitan karena tulang pahanya remuk. Sampai-sampai ia tak sempat mengucapkan terima kasih kepada Beng Liong yang tadi menolongnya. Ia kini duduk saja menyalurkan tenaga dalam ke kakinya, dan telah menotok beberapa titik untuk menghilangkan rasa sakit. Chiosan bertanya kepadanya, Su Taiyap, bagaimana? Su Bengkong hanya mengangguk-angguk. Dengan kalahnya ketua Kong Tongpai ini, tentu saja mereka yang ilmunya di bawah orang ini langsung mengkeret dan tak berani buka suara. Seseorang melompat maju ke depan. Kali ini Chiosan juga mengenal namanya, Seng Koan Tu, ketua dari partai Pek Tian Pang. Seng Koan Tu adalah seorang yang berumur 50-an, berbadan tegap dan rambutnya setengah botak. Ilmu tombak besinya sudah lumayan cukup memberi nama besar kepadanya. Caye mohon pelajaran dari Mo Kau Kau Chu dan Kai Pang Pang Chu, katanya menjura. Silakan, kata Chiosan sambil memainkan ujung rambutnya. Tangan kirinya sudah ia lipat ke belakang, posisi bertarung yang paling disukainya. Tombak telah keluar. Sambarannya mengeluarkan suara "wung" yang memekakkan telinga. Tombak ini keseluruhannya dibuat dari besi baja murni yang sangat berat. Dengan Tai Kekun, Chiosan menyambut tombak itu. Tangan kanannya menerima tombak itu sambil tubuhnya serong ke kiri. Saat tombak itu terpegang, Seng Koan Tu memutar tombak itu dengan pergelangan tangannya. Gerakan ini sangat kuat,
Dan memang Sengko Antu telah melatihnya sejak bertahun-tahun, sehingga kekuatan putaran itu sukar dibayangkan. Siapa yang pergelangan tangannya tidak kuat, tentunya telapak tangan dan jari-jarinya akan hancur jika memegang tombak yang berputar kencang itu. Begitu merasakan putaran kencang itu mulai menjalar ke lengannya, Chiao San melakukan hal yang sangat tepat. Ia tidak melawan putaran itu, melainkan tubuhnya menempel di tombak itu sambil mengikuti alur putarannya yang dahsyat itu. Sengko Antu yang merasa berat karena tombaknya ketambahan berat badan Chiao San sampai terkaget-kaget. Bagaimana mungkin manusia bisa menempel pada badan tombak yang berputar dahsyat seperti itu? Ia lupa bahwa tadi Chiao San bercerita bahwa ia sempat mempelajari gerak ular saat hidup berada dalam gua. Begitu Chiao San menempel di tombak itu, ia menambah tenaga putaran itu menjadi lebih hebat lagi sehingga justru kini Sengko Antu yang tidak bisa menahan putaran tombaknya sendiri. "Lepaskan tombak!" teriak Chiao San. Tapi Sengko An tak mau mendengar. Baginya tombaknya adalah harga dirinya. Jika lepas, maka hilanglah harga dirinya. Justru itulah kesalahan terbesarnya. Putaran tombak yang dayanya sudah berlipat ganda karena putaran tubuh Chiao San itu malah menyerang balik pemiliknya sendiri. Sengko Antu yang bertahan melawan tenaga putaran itu malah berteriak kesakitan karena kini tangannya lah yang remuk. Chiao San lalu melompat seketika melepaskan diri dari tombak agar cedera lawannya tidak parah. Begitu ia terlepas dari tombak, Chiao San dengan kecepatan yang sukar diduga segera menyerang Sengko Antu. Gerakan serangan Taikekun ini ia lancarkan tepat ke sambungan lengan dan bahu Sengko Antu. Tubuh Sengko Antu melayang dan berputar pula seperti tombaknya. Sungguh ia sebenarnya beruntung dan harus berterima kasih, karena Chiao San telah menyelamatkan nyawanya dari kedahsyatan putaran tombaknya sendiri. Tangan kanannya kini lunglai, tapi tidak copot dan remuk parah. Ia pun menyadari betapa Chiao San telah menyelamatkan nyawanya dan masa depannya sebagai pendekar tombak. Terima kasih atas kemurahan hati, Tai Hiap. Mulai saat ini Sengko Antu dan Pek Tian Pang tak akan mencampuri urusan Tai Hiap. Ia tak dapat menjura karena tangannya lumpuh sementara. Sama-sama, Sengko An, Tai Hiap. Jika kulihat cedera tanganmu parah namun masih bisa diobati. Jika Tai Hiap menemukan tabib terbaik, maka cedera Tai Hiap akan pulih dalam setengah tahun, kata Chiao San sambil menjura. Ia kini menatap lagi orang-orang di sana, seperti bertanya, ada lagi? Lam Gabun berdiri. Suami Meilan ini pun kemudian buka suara. Caye tahu ilmu Caye masih sebatas silat pinggir jalan, tetapi sejak dulu, Chiang Bunjin partai kami telah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan kitab ini. Harap maafkan Caye yang tidak tahu diri meminta petunjuk dari Kaucu. Meilan seperti hendak mencegahnya, namun sudah terlambat. Lelaki gagah dan tegap itu kini sudah meloncat ke tengah. Lelaki memang selalu menjadi lebih gagah jika ada kekasihnya di sampingnya. Lam Gabun sendiri bukan tidak tahu bahwa sejak tadi istri barunya itu tak pernah melepas pandangan dari Chiao San. Api cemburu membakar hatinya sehingga ia tidak peduli lagi dengan kemampuan sendiri. Caye bertarung dengan pedang, silakan Kaucu memilih senjata, katanya. Caye selalu bertarung dengan tangan kosong apapun senjata lawan, kata Chiao San tenang. Baik, semua orang sudah mendengar bahwa Chiao Tai Hiap sendiri yang memilih menggunakan tangan kosong. Berarti bukan Caye yang berbuat tidak adil, kata Lam Gabun kepada semua orang. Mereka semua mengangguk, tapi dalam hati mereka ragu. Apakah anak muda dari Kunlun Pai ini sanggup menghadapi Chiao San? Ketua partainya sendiri belum tentu sanggup menghadapi Chiao San. Sriting. Ia sudah mengeluarkan pedang dari sarung yang tersandang di punggungnya. Chiao San berpikir, untunglah tidak ada Sumasun di sini. Jika ada, tentulah si dewa pedang itu yang memaksakan diri maju melawan Lam Gabun. Jurus pertama ilmu pedang 9 awan dari Kunlun Pai. Hujan pedang di barat, hujan pedang di timur. Dan memang gerakannya seperti hujan deras yang melanda tubuh Chiao San. Pedang itu menyerang segala titik di tubuh Chiao San. Tak tersisa satupun ruang baginya untuk mundur.
Para hadirin di sana pun sontak terkaget-kaget, karena walaupun tersohor, ilmu pedang Kunlun Pai belum pernah terlihat selihai ini. Pedangnya cepat sekali, sangat cepat. Bahkan hampir-hampir Chiao San tak dapat melihatnya. Tetapi, hampir tak dapat melihat, juga berarti, masih bisa melihat. Gerakan menghindar dan menangkis Chiao San jauh lebih cepat lagi. Bagaimana mungkin ada orang bisa menangkis pedang dengan tangan kosong? Tapi Chiao San bisa. Ia menangkis pedang itu dengan tinjunya, tinju yang terlihat bercahaya dan mengeluarkan suara derik pula. Ia telah berhasil menggabungkan jurus tinju milik Su Bengkong tadi dengan jurus ular derik miliknya sendiri. Pedang Lem Gabun patah dan hancur berkeping-keping. Ia bahkan tak tahu harus berbuat apa. Dengan amarah membara ia menerjang Chiao San. Ilmu tangan kosong Kunlun Pai pun sangat hebat. Tapi apalah artinya dibandingkan Chiao San yang kini di tahap puncak ilmu silat? Dengan sekali menghindar, ia sudah berhasil menghindari serangan bertubi-tubi Lem Gabun. Semua orang bisa melihat betapa Chiao San menahan diri untuk tidak menyerang balik Lem Gabun. "Ayo hajar dia, Bunko!" teriak Meilan memberi semangat kepada suaminya. Mendengar itu jantung Chiao San berdegup. Ada perasaan nyeri di hatinya melihat mantan kekasihnya itu berkata seperti itu. Pertarungan satria hebat haruslah bersih dari segala macam pikiran dan gangguan. Mendengarkan hal itu, telah membuat pemusatan pikiran Chiao San buyar, dan gerakannya menjadi kacau. Inti silat Chiao San memang adalah pada pemusatan pikiran dan gerakan mengikuti alam. Mengikuti alur serangan lawan, untuk bisa memahami dan melawan serangan itu. Jika pikiran kacau dan hati tidak tenang, maka segala gerakan yang harusnya alami dan mengalir lancar menjadi terganggu. Oleh karena itu sebuah tinju milik Lem Gabun telah masuk ke ulu hati Chiao San. Tak ada taiket pun yang melindunginya, tak ada tenaga sakti yang menahan tinju itu, karena pikiran Chiao San telah terpenuhi hal selain bertempur, selain bergerak bebas dan alami. Tinju itu membuatnya terdorong mundur beberapa tombak. Darah segar keluar dari mulutnya. Melihat serangannya berhasil, Lem Gabun semakin bersemangat. Orang-orang pun menyorakinya dengan semangat. Suara sorakan itu menghingar-bingar. Tetapi kenapa suara Meilan saja yang terdengar oleh Chiao San? "Ayo Bunko, hajar lagi, hajar lagi!" Suara Meilan terdengar bagai menusuk-nusuk telinganya. Chiao San telah kehilangan pemusatan pikirannya. Gerak silatnya menjadi sangat kacau. Pukulan dan tendangan Lem Gabun telah masuk berkali-kali ke tubuhnya. Ia telah kehilangan semangat bertarungnya. Bukan pukulan dan tendangan Lem Gabun yang menyakitinya, melainkan teriakan Meilan yang benar-benar menghujam jantung dan batinnya. "Kau sudah mencampakkanku, dan kini masih tetap ingin aku mati?" Hanya itu yang ada di pikiran Chiao San. Perempuan adalah makhluk bumi yang paling aneh. Mereka bisa berubah dari mencintaimu sepenuh hati, menjadi membencimu sepenuh jiwa hanya dalam hitungan detik. "Santai, berusahalah," terdengar bisikan Beng Liong yang ia kirimkan melalui ilmu mengirimkan suara. Darah mengucur dari hidung dan mulut Chiao San. Tak ada tenaga sakti yang melindunginya lagi. Memang benar kata orang, semua berasal dari pikiran. Jika engkau berpikir bahwa kau adalah orang yang baik, maka segala perbuatanmu akan mengikuti pikiranmu. Jika engkau berpikir bahwa engkau tidak mampu, maka engkau benar-benar tidak akan mampu. Jika engkau berpikir bahwa dunia ini sudah tiada artinya lagi, maka dunia benar-benar sudah tidak ada artinya lagi. Jika seseorang jatuh, ia jatuh karena pikiran-pikirannya sendiri. Jika seseorang bangkit, ia bangkit karena pikirannya sendiri. Pukulan dan tendangan datang bertubi-tubi menderanya. Teriakan Meilan bertubi-tubi menghujam jiwanya. "Kalian ingin aku mati? Baik, aku mati saja. Mungkin dengan itu kalian akan lebih berbahagia." Ia berdiri dengan gagah menantang. Satu serangan ganas dari Lem Gabun mengincar jantungnya. Jika ia terpukul, pasti urat-urat jantungnya akan putus dan ia mati seketika. Mati,
Ya mati saja, bukan perbuatan yang sulit. Aku segera akan menyusul ayah bundaku, kakek dan keluargaku, guruku. Terbayang semua bayangan orang-orang yang ia cintai. Aku akan menyusul kalian, wahai orang-orang tercinta. Bayangan mereka sudah muncul di depan matanya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tersenyum kepadanya. Semua menatap marah. Jika kau mati, siapa yang mengusut kematian kami? Siapa yang membalaskan dendam kami? Seketika ia tersadar, tugas berat belum lagi ia selesaikan. Mengapa ia begitu terlalu mementingkan dirinya sendiri, terlena oleh perasaan-perasaan hatinya sendiri? Segala kejadian ini terjadi dalam sekelebatan mata. Tinju Lem Gabun belum lagi sampai kepada jantungnya. Segera semangatnya pulih. Tidak, aku belum boleh mati. Cinta masih bisa dicari yang baru, yang lebih cantik, yang lebih baik, dan yang lebih setia. Tapi orang-orang yang ia sayangi yang telah meninggalkannya tak akan mungkin kembali. Begitu semangatnya pulih, tenaga saktinya kembali melindungi dirinya. Pikirannya telah kembali bersih dari segala kesedihan. Tinju itu menghujam jantungnya. Tetapi Taike pun sekali lagi menunjukkan keistimewaannya. Tenaga pukulan itu telah tersalurkan dengan alami, dan jantungnya selamat. Malah Lem Gabun yang kini merasa tangannya telah terhisap oleh pusaran badai yang sangat dahsyat. Naga menggerung menyesal. Ia meneriakkan kata itu. Pukulan dahsyat itu pun keluar. Ilmu legendaris yang dipercayai telah hilang dari dunia persilatan. 18 tapak naga. Lem Gabun terlempar dengan luka dalam yang amat parah. Semua orang berdiri terhenyak, kaget, kagum, dan takut. Tak menyangka dalam hidup mereka akan menyaksikan ilmu pukulan yang begitu ternama, begitu sakti, dan begitu menyeramkan. Dari mana kau mempelajarinya? Teriak Hong San Wesio. Caye melihat Ji Hao Leng menggunakannya. Hong To Tiang, tetua Hong, jawab Cio San jujur. Sekali melihat, kau langsung bisa, tanya Hong San Wesio. Benar, To Tiang. Kau berbohong, kata San Wesio. Apa maksud To Tiang? Tanya Cio San heran. Di dunia ini masakah ada manusia yang sekali lihat langsung bisa melakukannya? Apalagi ilmu dahsyat semacam 18 tapak naga, sanggah San Wesio. Semua orang diam membisu dan mendengarkan. Hong San Wesio melanjutkan. Para hadirin sekalian, ketahuilah, satu-satunya kitab 18 tapak naga yang tersisa di muka bumi ini berada pada ketua kami. Seperti yang saudara sekalian tahu, ketua kami berhak menyimpan dan mempelajari banyak kitab sakti, karena beliau adalah Bulim Bengcu, ketua kaum persilatan. Tapi kitab-kitab kuno ini, banyak yang tulisannya sudah kabur dan menghilang. Itu karena usianya yang sudah ratusan tahun. Salah satunya adalah 18 tapak naga ini. Sehingga ketua kami memutuskan untuk tidak mempelajarinya. Karena jika tidak lengkap, ilmu ini bisa berbahaya dan balik menyerang dirinya sendiri. Karena hubungan baik Xiao Limpai kami dengan Kai Pang, maka kami mengizinkan mendiang Ji Hao Leng untuk mempelajarinya. Karena memang ilmu 18 tapak naga adalah ilmu kebanggaan Kai Pang. Ia datang ke kuil kami lalu mencatat seluruh isi kitab yang tidak lengkap itu. Beberapa saat yang lalu, kami mendengar bahwa kitab itu hilang, dan kini Cio San sudah menguasainya. Saudara sekalian mengerti maksud kami bukan? Mengerti. Semua orang menjawab serempak. Hanya anggota Mokau dan Kai Pang yang tidak menjawab. Hong San Wesio melanjutkan lagi. Beberapa waktu belakangan ini, terjadi begitu banyak pembunuhan, pencurian kitab, dan lain-lain. Apakah saudara-saudara semua tidak curiga siapa pelakunya? Jika kita lihat ilmu dan kesaktiannya, dan berapa beruntungnya ia bisa menjadi ketua Mokau dan Kai Pang, apakah saudara-saudara sekalian tidak curiga? Ya, semua orang mengangguk setuju. Cio San, mengakulah bahwa itu semua adalah perbuatanmu. Hong San Wesio menudingnya. Cio
Chio-san tidak bisa menjawab. Hu Hujin malah yang membelanya. Tuan-tuan, tanpa bukti yang jelas, kita tidak boleh sembarangan menuduh orang. Biarkan aku menahan Chio-san di sini, sampai segalanya jelas dan terbukti. Semuanya telah terang benderang. Dulu saat kejadian pembakaran kapal Mokau, aku berada di sana. Aku sempat membelanya, bahkan bekerja sama dengannya untuk mencari pelakunya. Tetapi setelah kupikir-pikir, justru orang inilah pelakunya. Saat itu aku berada bersamanya. Aku masuk ke milikku lalu aku diserang seseorang yang sangat sakti. Saat itu Chio-san berada di ruang depan. Begitu penyerang itu menghilang, justru Chio-san baru masuk. Saat kami mencari di sekeliling, tiada seseorang pun yang terlihat. Padahal mataku belum lamur, kata Hong Samwesio dengan keras. Ini fitnah, ini fitnah. Seluruh anggota Mokau dan Kaipang melompat maju ke tengah ruangan. Ketua kami adalah orang baik. Kami sudah mengalaminya sendiri. Kami sangat mengenalnya. Anggota Kaipang dan Mokau, dengarkan perintahku. Kalian semua mundur sampai ke gerbang kota bagian timur. Jika tidak kupanggil, jangan menampakkan diri. Tapi, mereka semua ragu. Laksanakan perintahku. Dengan berat hati mereka mengangguk dan pergi dari situ. Bahkan ada yang menangis meneteskan air mata. Chio-san tahu, ia tidak boleh melibatkan anggotanya ini ke dalam masalah yang sudah sedemikian ruwetnya. Ia tidak punya bukti, tidak punya saksi, tidak punya apapun dan siapapun yang sanggup membelanya. Hanya Hu Hujin yang membelanya. Beng Liong pun kini berdiri di sebelahnya. Hanya mereka berdua yang terlihat peduli dengannya. Tetapi ia tidak mau melibatkan mereka ke dalam urusan ini, karena ia tahu siapa pelaku sebenarnya, siapa otaknya, dan otaknya berada di sini, sedang menikmati hasil karya akal kepintarannya. Hanya saja Chio-san tidak punya bukti apapun untuk membuktikannya. Betapa hebat si otak besar ini. Saudara-saudara sekalian, aku berani bersumpah demi langit dan bumi bahwa bukan aku pelakunya. Tetapi aku tahu kalian tak akan percaya. Maka silakan kalian menempurku. Tapi kali ini aku jamin, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Dalam kemarahan dan keputusasaannya ia menjadi begitu gagah. Santai, tahan dirimu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku akan membelamu. Chio-san tersenyum pahit. Tidak perlu Liongko. Tiada seorang pun yang mendengarkan. Manusia hanya percaya terhadap apa yang ingin dipercayainya. Majulah, kata Chio-san menantang. Tak seorang pun berani maju. Mereka telah melihat kedahsyatan jurus pertama 18 tapak naga. Siapapun tidak berani ambil resiko menjadi korban kedua keganasan ilmu itu. Bagaimana jika pemuda ingusan ini sudah menguasai seluruh 18 jurusnya? Mari kita serang bersama-sama, ajak Hong Samwesio. Mari, semua bilang begitu. Tetapi tak ada seorang pun yang bergerak. Chio-san hanya berdiri memainkan ujung rambut sambil melipat tangan satunya ke belakang. Ruangan seramai itu, tidak ada satupun suara terdengar. Lalu terdengar suara duaan. Atap ruangan itu telah jebol oleh sebuah ledakan. Chio-san sudah melayang ke atas. Ada Cukat Tong yang melayang dengan burungnya di sana. Chio-san mengaitkan kakinya ke kaki Cukat Tong. Orang-orang tadi terkaget-kaget sekarang sudah sadar jika Chio-san akan meloloskan diri. Mereka baru bergerak menyerang dengan lemparan tombak, pedang, golok, dan senjata rahasia. Naga terbang di langit. Jurus kedua 18 tapak naga itu datang berbarengan dengan teriakan Chio-san. Seluruh serangan itu pun musnah oleh angin pukulannya. Chio-san dan Cukat Tong terbang menggumpung tinggi, meninggalkan ratusan orang di bawah yang memaki-maki. Pengecut, pengecut. Hu Lingling menggenggam tangan neneknya. Ia menangis bersedih. Hu Hujin hanya bisa menggenggam balik tangan cucunya, dan berkata, "Kau jangan menangis, itulah contoh lelaki sejati. Dia tidak lari menyelamatkan diri. Justru jika ia tidak pergi, orang-orang di sinilah yang akan mati semuanya." Lelaki sejati, hanya itu yang keluar dari bibir gadis cantik itu.